Kita ingatkan lagi 3 kesepakatan kelas IHT hari ini. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, HP-nya di silent. Yang ketiga, menghargai. Mangga untuk Bapak Ibu CGP dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon waktunya Bapak dan Ibu, kita akan bersama dengan kami, Ibu Dini, saya Mardiati dan Pak Yopi selama mungkin sekitar 90 menit. Kami adalah trio Wek-Wek. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum dimulai kita coba ice breaking dulu sedikit. Ice breakingnya seperti ini. Kalau saya bilang selamat pagi, ibu bapak bilang pagi, gitu ya. Kalau saya bilang selamat siang, semangat. Kalau selamat malam, Pagi. selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Sangat nyaman. Kemudian ya, kita tarik napas, keluarkanlah mulut, tarik lagi, keluarkan. Atau kita bisa tarikan nafasnya sepanjang kita bilang la ilaha illallah, sepanjang itu ya. Tarik nafas, la ilaha illallah, keluarinnya astagfirullah, astagfirullahaladzim. Tarik lagi, la ilaha illallah, keluarkan lagi, astagfirullahaladzim. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, ada teknik berikutnya adalah suara. Kita bisa pakai musik Bapak dan Ibu. Tertidur sebentar, kondisi yang nyaman, pejamkan matanya, kita fokus pada suara musik. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, silahkan bangun dari tidurnya. Nah, saya mau minta pendapat nih setelah mendengarkan musik tadi. Apa yang dirasakan, dipikirkan? Ya, mangga siapa Ibu yang akan memberikan pendapat? Bapak-bapak? Ada yang mau memberikan pendapat? Pak Nana? Musiknya atau gambarnya? Bukan. Kesan tadi, perasaan Pak Nana, pikiran Pak Nana ketika tadi duduk sejenak rehat, apa yang dirasakan? Rarausan Bu Emma tadi saat tos di Berdengarkan, dibayangkan. di nana neng tadi tuh judulnya Bu mindfulness katanya Bu. Selama tadi saya menyimak ya, dengan mencoba menutup mata, menenangkan, ada perasaan tenang gitu ya. Terus merasa tidak punya beban gitu ya. Apalagi kalau dengan mengejapkan mata gitu ya. Tapi itu ada juga kan ada gambar gitu. Dengan melihat gambar-gambar tadi, foto-foto tadi juga merasa ada kenyamanan. Apalagi melihat pemandangan laut yang begitu indah ya. Ya, sedikit ada hati teplong gitu ya. Itu saja. Fullness atau kesadaran penuh. Barusan saya hanya menyaksikan beberapa detik karena barusan dari luar mengurus dulu masalah itu. Setelah mendengarkan musik berikut dengan gambar yang disajikan, ternyata merasakan kedamaian, ketenangan, dan merasa itu aja, ketenangan dan kedamaian. Kita bisa pakai dalam sela-sela pembelajaran. Dalam sela-sela pembelajaran, Bapak dan Ibu. Jika kalau kita perhatikan seperti ini, kalau anak-anak
ribut di kelas paciwe. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah stop. Biasanya orang yang dalam satu masa yang menarik perhatian adalah yang tampil berbeda. Jadi kalau semua masanya bergerak, kita harus diam. Karena nanti lama-lama juga kita itu akan menarik perhatian anak-anak. Ya gitu. Nah, begitupun sama gitu. Ketika mereka diam, maka kita yang bergerak untuk menarik perhatian. Begitu. Ada tambahan mungkin dari Feby? Begini? Oke, cukup. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke revitalisasi iklim keamanan sekolah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atur nuhun. Ya, tadi alhamdulillah sudah diawali dibuka dengan kesadaran penuh atau mindfulness, refresh sedikit dari aktivitas kita yang memang begitu lumayan melelahkan. Nah, baik, kami bertiga di sini izin berbagi ya. Jadi bukan sebagai pemateri, tapi ini sharing, berbagi tentang iklim keamanan sekolah dan penguatan karakter melalui pemetaan aset sekolah. Jadi yang akan disampaikan di dalamnya kami berdasar kepada raport pendidikan SMP Negeri 35 Kota Bandung ya. Tapi sebelum ke materi inti ya. Tujuan dari kegiatan ini, jadi kami bertiga ingin berkolaborasi, ingin bersama-sama, ya izin untuk bergerak bersama, ya semoga tergerak, saling menggerakkan. Tujuan dari kegiatan ini itu kolaborasi, jadi mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi kita mohon yang tidak jelas boleh maju ke depan. Untuk memperbaiki diri ya. Jadi memang yang paling berat itu kan memperbaiki diri, musuh dalam diri kita yang harus kita lawan. Baik, sekarang ada pertanyaan pemantik dari Ibu Mardiati, silakan. Bapak dan Ibu, bagaimana perasaannya sudah menyaksikan cuplikan dokumentasi saya? Pura-pura tidak tahu. Tapi yang saya lihat balagan di mama ada 1-2 gitu ya, paling 10%-nya gitu. Ya itu nggak banyak gitu. Buat saya mah sangat mengerikan ini tuh yang tadi. Cuman yang harus digarisbawahi ternyata bukan anak ke anak, guru ke anak. Iya. Sadar nggak? Apakah kita seperti itu atau enggak? Ya. Pernah mengalami Saya tahu. Kalau kita menghukum anak, relatif apa berhubungan nggak? Jangan-jangan anak kesiangan suruh ini WC emang berhubungan gitu kan? Jadi kayaknya Bu Lema udah punya pikiran kita harus meninjau kembali gitu ya, yaitu aturan-aturan yang ada gitu. Dengan perkembangan zaman sekarang ini. Jadi kalau buat saya sih guru ke anak kayaknya kita sebagai orang dewasa gitu ya, orang yang lebih memahami harusnya lebih ngomong gitu, lebih ngasuh gitu ke anak gitu. Jangan pakai hukuman yang nggak relatif ya, yang nggak berhubungan gitu. Jadi tidak anaknya itu berubah dan hukumannya oke jauh gitu. Kesalahannya apa, hukumannya lemah gitu. Seperti itu ya, itu aja sih. Tapi kalau anak ke anak mah sepertinya sudah biasa, cuman guru kadang nggak tahu, saya juga kadang nggak tahu. Mungkinkah anak-anak belajar melakukan tindak kekerasan dari kita? Mungkinkah mereka belajar melakukan tindak kekerasan dari kita? Iya, dari kita. Iya. Lebih misalnya dari lingkungan yang di awal. Iya, mungkin kita juga kan termasuk
gitu. Jangan Iya, jadi iya gitu. Kita kan termasuk lingkungan mereka juga sebetulnya. Misalnya gini, ada anak nih dia membuli. Ketika kita bermaksud memberikan efek jerah, anaknya kita panggil ke ruang guru, terus karena kita kesal semuanya marahin. Nah kita jadi pelaku bullyingnya juga, gitu kan? Dia mempelajari itu. Nah, Bapak dan Ibu akan duduk bersama untuk membicarakan tentang iklim keamanan sekolah. Apakah Bapak Ibu guru siap? Bersedia? Bersedia. Oke. Nanti kita akan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita luruskan lagi niat. Nah ini kita mendapat rapor pendidikan SMPN 35 Bandung. Ini terbaru ya, 2023 new ya. Nah ini laporan ini berasal dari asesmen nasional, survei lingkungan belajar (Sulinjar), survei alumni, dan survei nasional lainnya. Dan ke materi berikutnya, atau ada pertanyaan? Mangga Pak Ganjar, boleh berdiri atau? Tadi kesejahteraan psikologis kan Pak? Iya. Kesejahteraan psikologis siswa menurun. Betul? Siap. Guru juga menurun. Kesejahteraan psikologis guru juga menurun. Ya. Ini saya ingin menambahkan pencerahan untuk mengukur kesejahteraan psikologis itu prosesnya seperti apa. Bukan ya? Karena kalau saya akhir-akhir ini justru kesejahteraan psikologisnya merasa meningkat, Pak. Mohon maaf ya kalau resan, ini hasil diskusi ya Pak Ganjar dengan Ibu Neni. Karena sebelum Bu Neni kesini kita membahas nyungkeun rapot pendidikan waktu itu teh kemarin tadi malam. Ini pertama kan hasil dari AKM yang diwakili oleh 45 siswa. Gitu. Memang tidak secara tersirat kita itu bagaimana ini hasil penilaian anak. Sekarang kita introspeksi, kata Bu Neni teh. Misalkan begini Bu Erni, ketika guru ngajar di kelas, mungkin aya guru anu ambek-ambekan. Ya. Kemudian ada mungkin dalam bentuk soal pertanyaan. Gitu. Itu oleh sistem dibacanya otomatis kan ke guru. Kan gitu ya. Aya guru anu nanaon teh duit. Puntennya apa-apa uang. Itu ada nih di anak. Ketika muncul pertanyaan itu, mungkin kita nggak jelas ya pertanyaannya yang bagaimana dari survei lingkungan teh. Gitu. Tapi anak itu mungkin dari cara menjawab atau pilihan jawabannya mengindikasikan, oh kenapa nih guru sampai masalah uang ada ya dalam KBM, kan tidak boleh itu, sehingga nanti oleh sistem dibacanya otomatis akhirnya ke guru gitu. Ya, baik Ibu dan Bapak, saya akan menambahkan sedikit sama seperti halnya Ibu yang sudah diberikan tadi disampaikan oleh dua pemateri tersebut. Ini ke sini nyambungnya ke sini. Sama Bu, saya juga sedang diajarkan oleh narasumber bagaimana saya melakukan pengelolaan. Seperti halnya ke ibu-ibu, ya ke saya juga seperti begitu. Tapi membuat kita berpikir sama bagaimana kita dari rapot ini, berawal dari rapot pendidikan, itu ternyata ada nilai yang harus kita sempurnakan, metode, keamanan, kenyamanan peserta didik, dan juga bagaimana bisa berpikir kritis. Itu satu paket. Jadi kita gabungkan, didukung oleh para CGP, kita bersinergi, berkolaborasi dengan harapan ada bekal rancangan program MGMP terutama di ajaran baru, sehingga itu diberikan keluasan berpikir. Ya, nanti jangan sampai pada saat kita mau mengerjakan sesuatu baru kita merencanakan.
tetapi mari kita buat perencanaan sesuai dengan yang sudah ditetapkan hasil rapor pendidikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dada widi kanggo neraskeun materi penginternya di slide anu ABCD. Hapunten bisa serta acaranya abdi di payun di dieu sanes bade ngaguran mung ieu mah abdi etang-etang janten moderator gitu, janten perantara. Ayeuna ibu bapak urang ngobrolkeun perkawis aset, perkawis kekuatan gitu ya. Aset atau kekuatan ya, ibu bapak senangnya pakai kata aset atau kekuatan ya mangga gitu ya, tapi abdi mah resepna pakai kata aset gitu ya. Ya, kita pakai aset ya. Eta jantan ayeuna urang ngabahas aset. Tah ke kadituna pangitan urang sasarangan engke teh ngaidentifikasi atanapi urang sami-sami menemukan ya, mengidentifikasi, menganalisis, menemukan di kita ini tuh ada aset apa aja. Tadi guys sasna dina slide rapor pendidikan aya poin proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk pemanfaatan mutu didinya turunnya lumayan ageng 77,85%. Tah, mata ayeuna urang sasarangan ye. Sok ayeuna urang dubrak gitu nya. Urang sasarangan kumaha carana ye? Urang teh leres-leres katawis memanfaatkan aset gitu nya. Memanfaatkan kekuatan yang kita miliki untuk mencetak peserta didik yang kita harapkan. Tah, jangan obrolan ayeuna urang teh nyebu pami ya ibu bapak upami cek teori nama dinamian ABCD Asset Based Community Development, pendekatan berbasis kekuatan atau pendekatan berbasis aset. Itu gaya nama cumannya. Ya. Kemudian nah ini perbedaannya ya, perbedaan pendekatan lama dengan ABCD. Jadi ABCD itu lebih kekinian. Nah, ada juga pendekatan lama gitu ya. Punten, bukannya pendekatan lama itu kurang bagus atau kurang baik atau kurang efektif. Hanya saja sekarang kita mengikuti perkembangan zaman berdasarkan tantangan zamannya sendiri. Seperti itu. Nah, ini perbedaannya ya. Dulu itu biasanya pertama itu datang dengan program dulu. Kemudian bertindak sebagai donor atau yang membiayai pelaksanaan programnya dulu, gitu ya. Kemudian bertindak sebagai donor atau yang keketik 2 kali sepertinya. Kemudian masyarakat sebagai objek dan klien, jadi sangat terbatas begitu ya. Padahal aset itu banyak. Nah, sedangkan di asset based community development tehnya. Nah, perbedaannya di ABCD ini mulai dari aset dan kekuatan yang dimiliki komunitas. Jadi punten ibu bapak misalnya orang teh di dieu hoyong ngayakeun kegiatan naon wae gitu nya. Komo misalnya hoyong meriah, hoyong gebiar, tapi misalnya teh tak aya mangdanana gitu nya. Jadi sarasna mangdana teh sanes hiji-hijina alasan urang teh biasa ngayakeun kegiatan anu meriah atanapi nu gebiar gitu nya. Tah urang biasa ngamanfaatkeun aset. Tah, mata urang bakal terang di mana aset eta? Tah ayeuna urang sasarangan, urang teh gaduh aset naon wae sih gitu nya. Punten komo abdi gitu nya di dieu enggal gitu ya, da aku mah apa atuh gitu ya. Ta can wanoh, ta can terang, ta can patos paham lingkungan 35 atau aset 35 satos kumaha. Mata abdi hapunten nyukeun widi ka ibu bapak anu painten tos nu langkung pengalaman langkung jembar gitu nya. Nah, ayo kita berbagi gitu. Sekarang kita berbagi. Kita punya aset ini loh, kita punya kekuatan ini loh. Yuk kita manfaatkan. Jadi mangdana bukan satu-satunya alasan kita tidak bisa melaksanakan suatu kegiatan atau tidak melaksanakan suatu program. Seperti itu ya. Nah, kemudian menggunakan aset untuk mengembangkan potensi ya tadi yang nyambung yang barusan. Kemudian masyarakat itu sebagai aktor dan ABCD juga melatih kita agar kita mau mandiri dan berkelanjutan ya. Keren ya. Semoga kita bisa. Ya. Selanjutnya, mangga selanjutnya Pak Ibu. Nah, jantan ibu bapak, saur teori nama asetnya dibagi jantan 7. Anu kahiji aset atau modal manusia. Nah, modal manusia, ieu pami misalnya di sekolah namanya aya pami ieu
secara luas ya, dicoblong, ditinggal tidak jumlah penduduk, pemilik sekolah ya, kepala sekolah ya, pengawas gitu. Modal agama dan budaya. Jadi ibu bapak, agama dan budaya yang berlaku atau yang dianut oleh mayoritas warga sekolah itu juga akan mempengaruhi bagaimana karakter atau bagaimana kegiatan yang akan kita lakukan atau yang akan kita laksanakan di sekolah. Anu katilu modal sosial. Sebenarnya ibu bapak abi bahasannya campur. Berarti mah ngartos ya. Nah, anu katilu modal sosial. Naon ari modal sosial teh? Nah, modal sosial janten sederhana nama organisasi atau kumpulan atau komunitas yang ada di sekolah atau di luar sekolah yang dapat dijadikan sumber belajar oleh siswa. Yang keempat, modal politik. Nah, modal politik. Modal politik ini berkaitan dengan sanes kampanye, itu ya Bu. Nah, politik ini berkaitan dengan kebijakan yang diberlakukan baik itu di sekolah atau di sekitar sekolah, atau kita lihat pemangku kebijakan yang ada di sekolah atau di luar sekolah. Nah, itu masuknya ke modal politik. Genep, modal fisik. Nah, modal fisik mah jadi naon anu katinggal nu katawis. Nah, eta modal fisik. Nah, di sini kita lihat modal fisik di sini maksudnya contohnya kalau di lingkungan sekolah ini gedung sekolah ya, gedung sekolah yang tinggi mencakar langit gitu. Berapa lantai? Nah, gedung sekolah, ruang-ruangan sekolah atau tempat beribadah misalnya, atau ada taman, dan kita juga sekarang punya panggung begitu ya, luar biasa ya, nanti itu bisa kita manfaatkan untuk berbagai kegiatan ya. Nah, itu modal-modal fisik. Terakhir ini aset modal lingkungan atau alam ya. Alhamdulillah sekolah kita dikelilingi oleh pohon yang sangat rindang, enggak? Cukup atau kurang rindang? Ya. Kurang. Ya. Oh iya, leres mata kayak nama ada harudang ya Pak ya, kepungkur mah sejuk gitu. Gitu. Jadi pangitan insya Allah apa Yunan kemah bakal aya program Go Green, pangitannya 35 Go Green deui gitu ya. Nah, ini aset lingkungan itu diantaranya ada greenhouse, nah terus ada tahura ya gitu ya, kita dekat ke tahura, terus kita juga dekat dengan hutan kota Babakan Siliwangi, kemudian teras atau sungai Cikapundung begitu ya. Pokoknya itu yang berhubungan dengan lingkungan alam. Ada modal finansial, nah ya anu sebenarnya bisa jadi penyokong utama, modal utama, tapi nggak aja disimpan di akhir karena agar kita tidak selalu terpaku ke finansial gitu ya. Oke, nah tak jangan Sudah jaya modal finansial. Bisa jadi. Oke, modal finansial. Nah, sama-sama itu kita diterangkannya. Jadi segala sesuatu yang dapat segala sesuatu berbagai macam yang bisa mendatangkan cuan gitu ya, yang bisa kita manfaatkan untuk memperlancar kegiatan atau program. Nah, itu masuknya ke modal finansial. Anu utamina mah pangitan modal finansial urang mah nyaeta naon Ibu Bapak? Dana bos ya. Dana bos eta ya. Pami bos lancar insyaallah lancar segala rugi lagi nya seperti gitu ya, mudah-mudahan lancar terus. Gitu ya. Dana bos itu yang utama untuk semua sekolah ya. Nah, kemudian kita juga punya koperasi yang luar biasa, omsetnya sudah mencapai berapa M Bu? Ya, alhamdulillah ya. Kita ada kantin, cuma kantin